Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi bersama saya Gode di channel Sana Bonsai Bali di bulan kemerdekaan Indonesia ini. Semoga kita semakin semangat dan semakin maju untuk kedepannya. Nah, di video kali ini saya akan berbagi perkembangan dari bahan bonsai sancang yang akan saya olah hari ini. Ya, kebetulan hari ini untuk bahan bonsainya sudah lumayan subur dan lumayan untuk pertumbuhannya. Jadi kita akan seleksi dan pemberian gerak dasar untuk bahan bonsainya. Nah, jadi yang baru bergabung jangan lupa dukung channel saya dengan like, komen, dan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Tentunya subscribe-nya gratis dan jangan lupa share juga untuk mendukung kemajuan channel ini. Terima kasih sahabat bonsai buat yang selalu support dan selalu mendukung channel saya. Dirgahayu. Nah, sahabat bonsai, di sini saya menampilkan dua bahan bonsai expose. Nah, expose root ini adalah hasil program dan kemarin sudah saya videokan juga saat pengangkatan dari bahan bonsai ini. Nah, kalau dikasih bahan seperti ini dah, saya berpikirnya agak lumayan keras karena memang bukan passion saya, artinya tidak begitu hobi lah sama style-style yang seperti ini, tapi kalau dipikir-pikir unik juga kita membuat bonsai yang memiliki kaki yang agak lebih tinggi seperti ini. Dan memang sih kalau untuk lekukan ini memang agak kurang ya sahabat bonsai. Kemungkinan ada lekukan ke sini lebih bagus. Itu pun kalau programnya harus bertahap sekali dan harus dikontrol sedemikian rupa. Jadi diangkat perlahan, diberi tekukan, diberi kadang dikawat juga untuk penekukan dari akarnya. Nah, ini karena memang saya program hanya di botol aqua dulu, jadi saya tanam, saya langsung tinggalkan, ya saya lupakan, dan akhirnya saya cek setelah 1 tahunan dan saya panen jadinya seperti ini. Nah, kalau diberi bahan seperti ini, saya sih pasti untuk konsepnya hanya akan menggunakan konsep yang sering saya pakai. Nah, contohnya konsep formal. Nah, jadi untuk titik tumbuh itu pasti saya menggunakan di mana letak tekukan atau ujung tekukan yang akan kita gunakan untuk titik tumbuhnya. Nah, jadi untuk bahan bonsai sancang expose root ini, untuk penanaman kemarin sudah saya sharing ke sahabat-sahabat bonsai semua yang sudah mengikuti channel saya. Jadi untuk pengangkatan, nah ini dipres sekali ya untuk akarnya. Untuk pengangkatan itu saya menggunakan ini segini, menggunakan pupuk kandang sapi yang sudah fermentasi, yang sering saya share ya di video-video saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, segini menggunakan pupuk kandang sapi yang dicampur dengan pasir kali dan sekam bakar bisa, sekam mentah bisa, tapi yang kalau memakai sekam mentah itu menggunakan yang agak lebih tua ya, lebih gemur ya, lebih mana ya, sudah lapuk lah istilahnya kalau sering dibilang di dunia bonsaian. Nah, itu dicampur, dijadikan satu untuk menjaga keporosan juga. Sekam itu untuk menjaga keporosan dari media yang kita pakai agar mengurangi risiko busuk dari akar yang baru kita angkat, karena batang atau akar yang kita potong terlalu ekstrim itu akan menjadi busuk jika menggunakan media yang tidak difermentasi atau kita menggunakan media yang sembarangan. Nah, mungkin kalau beruntung bisa selamat, kalau persentasenya lebih banyak sih pasti busuk ya sahabat bonsai. Nah, untuk di atasnya itu saya memakai sekam bakar atau pasir kali segini dan biasa diisi dekasta. Bisa juga memakai pasir malang ya sahabat bonsai, itu lebih bagus karena pasir malang selain harganya lumayan, kalau misalkan kita pakai semua kan kasihan juga ya. Kalau saya sih pakainya kalau memang tidak ada sekali sekam bakar ataupun pasir kali baru memakai pasir malang. Nah, saya isi dekastar
Nah, kalau untuk pupuk majemuk saya serahkan ke sahabat bonsai pribadi, mau pakai apa, mau pakai Henderson bisa, mau pakai yang lain juga bisa. Kalau saya sendiri mengaplikasikan, saya memakai Osmocote. Ini saya memakai Dekastar, dan di atasnya baru saya full pasir malang. Nah, keunggulan pasir malang sering juga saya share di video saya, yaitu jarang ditumbuhi rumput. Nah, seperti ini contohnya. Jarang sekali rumput tumbuh di pasir malangnya. Makanya kalau saya menanam sesuatu pasti pasir malang full di atasnya. Nah, dan jarang saya pakai lumut karena memang lumut saya nggak punya, dan saya juga banyak kegiatan lain jadi malas membersihkannya ya. Baru saya, nah itu dia. Sekarang kita langsung saja ke proses pemberian gerak dasar atau pemilihan cabang dari bahan bonsai expose root ini. Oke, kita lanjut saja. Nah, sahabat bonsai, di sini untuk bahan sancang expose rootnya ini sudah lumayan subur, dan untuk batangnya sering juga saya share kepada sahabat bonsai kalau sancang harus diberi gerak dasar sejak dini, karena jika tidak itu akan susah nanti ya untuk penekukan, apalagi kalau kita menggunakan tekuk ekstrim. Nah, ini masih goyang-goyang ya sahabat bonsai, artinya akarnya masih lumayan muda. Nah, ini saya pilih ya, ini yang tumbuh-tumbuh di ketiak seperti ini saya hilangkan. Nah, sudah tumbuh kita gundul lagi, nanti tumbuh lagi, digundul lagi supaya lebih cepat ya perkembangannya. Nah, kita buang. Nah, di sini sudah ada pertumbuhan yang bagus ya untuk percabangan, tapi agak ke belakang sedikit. Nah, ke belakang. Tidak apa, jadi tidak apa-apa nanti kita tekuknya ke depan sedikit ya sahabat bonsai, karena kita juga mencari ujung tekukan ini ya. Nah, kalau misalkan kita pakai yang ini juga bagus ya sahabat bonsai kalau kita pakai, tapi luka yang di sini akan mengengai, akan kelihatan besar, tapi memang di belakang tidak apa-apa. Nah, saya akan pilih nanti saya pakai ini saja ya, pakai ini saja karena ini lumayan di depan. Nah, karena ini tapak depan yang saya akan pakai. Nah, jadi ini harus kita gam. Seperti ini sahabat bonsai ya. Nah, ini kita gunakan konsep formal informal. Nah, ini untuk lengan pertama. Nah, ini untuk lengan kedua. Saya gunakan yang kecil saja karena masih panjang ya untuk pengejarannya, tidak perlu yang terlalu besar. Kita gam lagi sedikit. Dan daunnya saya hilangkan dulu. Jadi di sini ada 4 titik tumbuh yang saya gunakan ya sahabat bonsai. Dari 4 titik tumbuh ini, yang ini jadi lengan pertama, ini lengan kedua, ini untuk ke Osmocote, dan nanti untuk penambahan dari tekukan ketiga, dan ini untuk backnya.
Nah ini untuk back sahabat bonsai. Jadi kalau saya membuat bonsai expose root ini, saya akan aplikasikan tekuk yang lebih ekstrim ya sahabat bonsai. Jadi sekarang kita langsung saja ke proses pengkawatan. Nah, untuk pengkawatannya sendiri, ini saya mengambil di bagian back dan bagian ke calon as mahkotanya ini. Nah, ke calon as mahkotanya ini hanya sedikit untuk tekukannya. Nah, cukup seperti ini saja. Ini nanti akan cari perpecahan percabangan ke sini dan ini juga ke sini ya sahabat bonsai. Ini ke sini, jadi ini akan menggunakan tahap cut and grow juga. Jadi itu lebih tepatnya. Nah ini untuk backnya. Nah, untuk back baru kita tekuk ekstrim, agak lebih ekstrim ya. Kita bertahap untuk penekukannya sahabat bonsai. Ini saya tekuk segini dulu. Nanti kalau sudah tumbuh lagi baru ditekuk lagi lebih ekstrim. Itu untuk backnya. Dan sekarang kita ke lengan pertama dan lengan kedua. Jadi seperti ini ya untuk gerak dasar pertamanya. Nanti di sini baru kita akan melakukan perpecahan lagi untuk konsep selanjutnya. Nah jadi seperti ini sahabat bonsai. Dan ini untuk lukanya seperti biasa saya pakai salep kambium. Seperti ini ya sahabat bonsai. Nah jadi ini kita akan tunggu perkembangannya dan saya akan update terus. Dan kita ke bahan selanjutnya. Nah yang ini juga sama, ini adalah bahan expose root juga. Nah kalau yang ini kita akan seleksi dulu ya, sama seperti yang tadi. Jadi prosesnya sama dan saya akan langsung ke video tahapannya ya sahabat bonsai. Nah ini untuk yang kedua dan ini memang untuk bentuknya terlihat lebih bagus dan ini juga mengusung konsep informal di bagian atasnya dan ini neagari di bagian bawahnya yaitu expose root. Dan ini palingan akan langsung nanti segini ya untuk tingginya sahabat bonsai. Nah jadi ini lebih banyak saya ambil untuk percabangannya karena posisi titik tumbuhnya bagus dan untuk pergerakannya juga bagus ya sahabat bonsai. Nah ini saya tidak ada mengambil cabang di bagian ketiak ya, ini saya ambil percabangan memang di bagian yang tidak ada di tengah lekukan, contohnya seperti ini ya. Nah pasti di ujung tekukan atau di ujung yang masih memiliki tekstur datar. Nah saya tidak ambil di bagian ketiak supaya terlihat lebih bagus dan terkesan lebih natural ya sahabat bonsai. Nah karena jika tumbuh di ketiak seperti ini, kalau kita lihat di alam liar cenderung akan mati ranting nanti kalau tumbuhnya sudah lumayan besar ya sahabat bonsai. Nah itu dia sedikit video dari saya, jadi semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam berkarya. Jangan lupa jika suka video saya tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam bonsai pemula dan salam satu hobi.